Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Dan sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengomentari ya, menanggapi sebuah video dari seorang misionaris ini ya, kayaknya misionaris tetapi berpakaian ala muslim, nauzubillah, mengelabui orang-orang Islam untuk melakukan pemurtadan. Kembali orang-orang misionaris utusan gereja Kristen ini membawa ayat-ayat Al-Quran yang jauh penafsiran sebagaimana yang ulama-ulama kita tafsirkan. Dan sahabat ikhwan fillah, untuk lebih jelasnya sebelum kita menanggapi, maka kita perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang murtadin, oleh seorang misionaris ini. Silakan. Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin dia ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmul masihu isabnu Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Iya sahabat saudaraku ikhwan fillah, kita tanggapi sebelumnya ya, sebelum kita lanjutkan kepada selanjutnya apa yang disampaikan oleh seorang misionaris ini. Kembali lagi-lagi seperti biasa, para misionaris ini membawa ayat-ayat Al-Quran, mencomot ayat Al-Quran untuk memuaskan hasrat nafsunya. Ia membawa surah Ali Imran ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Shadaqallahu maulanal azim, yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, penyelewengan makna tafsir oleh seorang misionaris ini seperti biasa, kebanyakan para misionaris membawa ayat Al-Quran ini dengan mengatakan wajihan fid dunya wal akhirah, bahwa Nabi Isa bin Maryam atau disebut Yesus ya, itu adalah wajihan. Coba ulang lagi, wajihan, dia menyebutkan penguasa dunia dan akhirat. Padahal wajihan itu adalah orang yang dihadapkan atau orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi seorang misionaris, karena sudah satu pabrik ya, jadi mereka membawa ayat ini untuk menguatkan keyakinan atau menguatkan pikiran mereka dan pendapat mereka bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu penguasa dunia, bumi dan akhirat, berarti itu adalah Tuhan. Ini sudah jelas sekali ya penyelewengan makna tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena namanya seorang Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang ibunda Maryam,
tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kemanusiaan di dalam rahimnya Ibunda Maryam atau Siti Maryam. Nah, si misionaris, para misionaris mengatakan bahwa yang ada di dalam rahim Bunda Maria atau ya Siti Maryam itu adalah seorang Tuhan atau yang akan menjadi Tuhan, yakni Allah itu sendiri. Nauzubillah. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat fatal sekali ya apabila seorang muslim meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan dilahirkan berarti tidak mukhalafatul hawadisi. Nah, alhamdulillah, mari kita simak kembali ya misionaris ini apa yang disampaikannya. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali sudah berubah, kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kalau Al-Quran menyatakan itu ya, yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, katanya. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh ya kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya siratal mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikirnya sendiri kan. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa? Suka-suka dia. Ya puji Tuhan, dia diselamatkan, target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi. Ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa ya? Ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia. Tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Ya, sahabat Surihun Pila, itu sebuah sambungan dari seorang misionaris ini ya. Dia mengatakan adanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah juru selamat. Makanya seluruh manusia itu harus melakukan Natal atau perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang mana diklaim seorang misionaris ini bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Padahal kalau kita mendengarkannya, menyimak para debat-debater muslim dan debat muslimin dan kafirin dan orang-orang Kristen, sebenarnya hampir seluruh ya para teolog orang-orang Kristen yang terkemuka, yang terkenal itu sepakat bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi adanya kelahiran Yesus itu menurut para ilmuwan atau para teologi orang-orang Kristen itu masih tidak tepat 25 Desember. Ada yang mengatakan bahwa Yesus lahir itu sendiri pada tanggal 14 Maret ya, tahun 4 sebelum Masehi.
Jadi kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sedangkan pada tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Dan juga seorang misionaris ini kembali membawa ayat Al-Quran ya, sebagaimana para misionaris yang lain mengemukakan ayat Al-Quran ihdinas siratal mustaqim. Tidak jauh ya ke ayat sana. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Nabi Isa adalah seorang penyelamat. Nabi Isa adalah seorang juru selamat. Na'udzubillah na'udzubillah ya Allah. Nah sahabat ikhwan fillah, seorang misionaris ini memaksakan dalil ya, memaksakan dalil ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan apa yang dikatakannya. Padahal Al-Quran bukan begitu maksudnya. Al-Quran bukan menuju kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam tentang lapan ihdinas siratal mustaqim. Maka jelaslah para misionaris ini banyak sekali tipu-tipunya ya, berpakaian ala muslim lah, berpakaian kopiah ya, bahasa memakai ayat-ayat Al-Quran bahkan hadis Nabi, tetapi mereka cuman mengajak atau menjuruskan kepada Nabi Isa atau Yesus alaihi salam untuk bertuhan, untuk mengakui bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga kekacauan dari seorang misionaris ini mengatakan bahwa di dunia ini ada dua, surga dan neraka. Bukan di dunia mungkin maksudnya, tapi setelah dunia ini akhirat, tujuan kita ada surga dan neraka. Barang siapa yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti para rasulnya, maka akan ke surga. Barang siapa yang tidak mengikuti Allah, maka akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mengikuti Yesus, maka akan masuk ke surga. Benar sekali. Tetapi Yesus mana? Nabi Isa mana? Ajaran Yesus mana? Ajaran Nabi Isa mana? Yang ada orang-orang Kristen, sebagaimana para pendeta yang telah kita dengarkan, banyak sekali ya orang-orang Kristen, kebanyakan, hampir semuanya orang-orang Kristen yang mengklaim mereka adalah pengikut Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah KTP saja, mungkin gitu ya, mengaku mengikut Nabi Isa atau Yesus, tetapi ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus sendiri tidak dilakukan oleh mereka. Nauzubillah, ajaran Yesus sama seperti Nabi Muhammad SAW, syariatnya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat ikhwan billah, itulah seorang misionaris yang coba menggelabui, yang coba menipu orang-orang Kristen, juga terkhususnya orang-orang Muslim. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang Muslim, orang-orang saudara-saudara kita dari agamanya. Nauzubillah. Semoga Allah tetapkan hidayah Islam, iman, kuatkan iman Islam hingga ajal tiba. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.